Amanda Putra, NIM 1916010061. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital pada mata kuliah Kebangsaan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Usi Adila Arsi. Yang pertama, masuk kita kepada materi. Yang pertama, pengertian ekonomi digital. Pengertian umum ekonomi digital di sini adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi, masyarakat, dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Yang kedua, era ekonomi digital. Era ini sebenarnya sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an dengan menggunakan personal komputer atau PC dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang ketiga yaitu komponen ekonomi digital. Adapun ekonomi digital memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, e-business, yaitu infrastruktur adalah total infrastruktur ekonomi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis elektronik dalam melakukan perdagangan elektronik. Yang kedua, electronic business. E-business adalah setiap proses yang dilakukan organisasi bisnis melalui jaringan internet. Electronic e-commerce. E-commerce adalah nilai-nilai barang dan jasa yang ditransaksikan secara online. Dan yang keempat adalah bagaimana pengaruh era digital dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Secara khusus, setiap 1% peningkatan penetrasi mobile yang diproyeksikan menyumbang tambahan uang sebesar 640 juta US dollar kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan pekerjaan baru pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak? Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020 dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 juta US dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Salah satu alasan yang kuat adalah memiliki fakta bahwa perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI serta We Are Social menyebutkan bahwa penggunaan internet Indonesia berada pada kisaran 52% dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 penduduk. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sektor potensial dalam ekonomi digital. Yang pertama yaitu satu sektor keuangan. Seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri vintage menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri vintage di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan pembayaran atau payment, pendanaan atau funding, perbankan atau digital banking, pasar modal atau capital market, perasuransian atau insurance, dan jasa pendukung layanan keuangan lainnya seperti supporting vintage.